Baik, untuk kelas fotografi kita akan masuk ke pertemuan kedua kalian ya. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa secara teknis tentang kamera, baik itu digital dan analog. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasta'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke pertemuan kedua. Di sini adalah tentang mengenal anatomi kamera dan jenis-jenis lensa. Ya, saya share dulu sedikit. Sebentar, saya share dulu. Nah, di pertemuan kedua ini, jadi kita bongkar semua tentang isi dari kamera kalian. Kamera yang dari analog dulu nih ya diajakannya. Kemudian nanti baru kamera dari jenis digital. Nah, sudah terlihat ya? Baik. Nah, di sini adalah mengenal anatomi kamera dan jenis-jenis lensa. Anatomi kamera itu body kamera kalian, ya, SLR single lens reflex, ya, dan kamera digital lens digital SLR atau digital single lens reflex. Baik, di sini ada contoh. Nah, kebetulan saya juga punya kameranya ini sama, ya. Ini adalah anatomi kamera SLR. Nah, di sini ada tombol pelepas rana, ya. Nanti saya lihat perlihatkan ke kalian. Kemudian ada selektor kecepatan rana, memilih kecepatan rana. Kemudian ada pentaprisma, ini gunanya adalah sebagai pemantul gambar pada ruang finder kalian. Jadi dari dalam ruang penangkap gambar, kemudian ada kaca pemantul yang memantulkan ke arah pentaprisma. Dari pentaprisma ini kita bisa melihat gambar dengan hasilnya sebenarnya. Kemudian ada tuas penggulung film atau tuas lever ya, penggulung film. Kemudian PC contact, ya, PC contact maksudnya ini kabel untuk synchro flash, ya. Private circuit contact, print, kemudian indeks pemasangan lensa, ya ini yang memasukkan atau untuk menekan tombol lensa membuka dan menutup. Di sini ada cermin pantul. Di sini ada tuas pengamat ruang tajam, dudukan lensa. Nah ini ya, di sini ada beberapa bisa dilihat. Kita bisa lihat fungsinya. Ditekan, lensanya akan berfungsi.
ya dengan baik, maka diaframanya akan mengecil kayak gini. Gitu ya, sama ya. Kita buka aja nanti. Oke, ini ada Nikon F3 HP High Eye Point. Sini ada tuas penangguh waktu. Ya, bisa timer ya. Kalau kita bilang timer zaman dulu ya. Jadi kita bisa menunda waktunya. Itu tuasnya di sini. Kemudian lubang next strap atau lubang penggantung kamera. Nah, kita hentikan dulu sebentar. Stop share. Nah, ini bisa kalian lihat kan? Ya, di sini tempat flashnya adalah di sini. Ya, di sebelah kiri. Bisa dicopot. Ya, ini adalah jendela Rana yang bisa membuka menutup. Ya, ini dengan manual. Ini dengan baterai. Ya, bisa dengan manual. Dia akan membuka dan menutup dengan ininya, mirrornya lock up. Ya, dan kalau dibuka dalamnya itu seperti contoh ya, keras. Ini contohnya ya. Ya. Ini adalah bidang film ya, sama bidang film. Di sini bidang film biasanya ya. Kemudian film kami gulung di sini. Nah, dia kita tarik, kemudian kita kita jepret lagi. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini yang dibilang tombol. Kalau pakai baterai ini lebih pakai tombol. Ya. Kemudian ini juga punya ini yang dibilang prisma. Prismanya ada di atas ini. Sama dengan kamera digital. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Nah, di gambar kedua, wait. Di gambar kedua, kalian sudah bisa lihat ya. Di gambar kedua ini ada dudukan lampu pilat tadi di atas. Kemudian ada nama peta prisma ini, nama peta prisma ya. Ini kemudian selektor ISO atau ASA di sini. Kemudian tombol pelepas rana. Kemudian ada indeks kecepatan rana. Misalnya 1/2000, 1/1000, 1/500 detik, 1/250 detik, 1/125 detik, 1/60 detik ya. Itu kecepatan rana, kemudian tuas pengokang, pengatur bidikan atau viewfinder, kemudian tuas penggulung film udah ada ini. Oke, lengkap ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Keterangan anatomi. Nah, tombol pelepas rana adalah tombol untuk melakukan pengambilan gambar apabila kita telah mengokang kamera melalui tuas pengokang. Kemudian selektor kecepatan rana adalah untuk memilih seberapa lama satu bingkai film terkena cahaya dalam persekian detik. Jadi angka yang tertera di atasnya melambangkan satuan pecahan, yaitu 1/1/titik-titik detik hingga
hingga misalnya 2000 atau 4000, atau istilahnya 1/4000 detik membuka menutupnya kecepatannya ya. Dan juga bisa kurang, jadi bisa tergantung kameranya, mereknya masing-masing. Jadi mempunyai kemampuan yang berbeda ya, baik SLR analog ataupun SLR digital. Di sini ada urutannya 1 detik, 1/2 detik, 1/4 detik, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 sampai 1/4000. Ya, lubang next trap tadi untuk tempat mengikatkan tali pengaman yang biasanya disampaikan ke leher agar kamera tidak jatuh. Kemudian tuas penangguh waktu dengan kata atau self timer. Ini berfungsi untuk menunda waktu hingga 2-10 detik. Jadi untuk foto bersama, zaman dulu bisa kayak gitu. Ya, kemudian tuas pengamat ruang tajam adalah fasilitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa luas ruang tajam yang kita peroleh dari setiap bukan diafragma lensa yang digunakan. Misalnya kita gunakan diafragma dengan f-nya 16, maka kita tombol preview, maka akan terlihat kedalaman ruang yang dibentuk oleh gambar dalam viewfinder tadi. Ya. Kemudian cermin refleks. Di sini ada cermin refleks, ya, berfungsi untuk memantulkan cahaya yang diterima melalui lensa menuju ke peta prisma di atas, ya, cermin refleks atau cermin pantul tadi. Ya, ke lensa ke prisma penta prisma yang ada di atasnya untuk diteruskan ke mata fotografer pada ruang viewfinder. Oke, kemudian kita lanjutkan. Indeks kecepatan rana menunjukkan kecepatan rana yang telah di-set ya. Soal tadi 1/1000 detik atau 1/15 detik. Selektor ASA atau ISO. Ini adalah berfungsi untuk memberitahukan bahwa kita memilih pada kepekaan cahaya berapa ya saat kita melakukan pemotretan. Jadi seberapa sensitif film atau sensor yang digunakan terhadap cahaya. Makin tinggi ASA atau ISO makin pada sebuah film, ini dengan film ya, karena tadi kamera analog, maka makin tinggi sensitivitasnya terhadap cahaya dan kebalikannya. Nah, pentaprisma ini disebut juga sebagai atap kamera atau ya sebagai apa ya, dibilang kayak rumah kepalanya ya. Di bawah terdapat prisma pentaprisma yang berfungsi untuk memantulkan gambar menuju lubang pengamat atau viewfinder. Jadi kita tidak melihat gambar itu secara terbalik, tapi secara tegak lurus sesuai seperti yang akan diambil oleh di gambar aslinya. Oke. Nah, dudukan lensa atau bayonet berfungsi untuk meneguhkan lensa yang terpasang pada kamera. Jadi bayonet itu namanya seperti ini ya. Contohnya nih. Nah, ini dudukannya, ini lensanya Nikon, bayonetnya ya. Nikon mount ya. Canon mount beda, Sony mount beda ya. Kemudian sambil kita baca saja, tidak bisa di-share ya. Nah, kemudian tombol pelepas rana adalah tombol untuk melepaskan kunci pada dudukan bayonet agar Anda dapat membuka dan mengganti lensa. Nah, contohnya kalau di digital, nah, ditekan, kan terus diputar, ditekan ini ya, putarnya itu buat pengganti lensa. Contoh, kemudian tuas penggulung film pada kamera film ya. Apabila film dalam sebuah kamera telah habis terpakai, maka penggulungnya baik film digulung kembali ke dalam tabung, dilakukan dengan memutar-mutar tuas searah jarum jam hingga film tergulung seluruhnya kembali ke dalam tabung. Oke.
Kemudian PC kontak atau terminal kontak. Ya, terminal kontak lampu via lewat kabel. Jadi kalau namanya PC sinkro ya. Ya, sirkuit sinkro untuk kamera dengan flash yang istilahnya flashnya bukan bawaan dari kamera. Ya, bisa dari istilah bawaan lepas dari kamera. Jadi dia menggunakan kabel. Sekarang bisa juga menggunakan wireless ya, wireless flash. Kemudian viewfinder adalah atau pembidik, viewfinder atau jendela bidik merupakan jendela pengamat gunanya untuk melakukan pemfokusan terhadap objek yang akan difoto. Jadi hal utama dalam fotografi biasanya kita lakukan fokus pada viewfinder, jangan gunakan dalam jendela LCD pengamat LCD untuk melihat hasil preview ya. Kemudian di sini ada hotsu atau dudukan lampu kilat pada atap kamera berfungsi sebagai kontak untuk menyalakan lampu kilat yang dipasang pada atap kamera. Kayak gini ya. Nah, ini contohnya. Ini hotsu ya, dudukan. Kemudian tuas pengokang adalah untuk menarik film yang sudah terkena cahaya dan menyiapkan frame berikutnya. Tuas pengokang tuh ada di kamera konvensional ya. Kayak gini ya. Diputar, dikokang. Oke. Baik, berarti ada lagi. Kita masuk pada anatomi kamera SLR digital. Ya, coba saya perlihatkan dulu. Nah, ya, ini ada anatomi kamera SLR digital. Jadi ada selector speed, ya, di sini, di samping, di kiri, di kanan ada semua, ya. Flash body, bisa dibuka flashnya tentunya. Kameranya on harusnya bisa, kalau nggak ada baterainya, baterai belum diisi. Ya, jadi nggak bisa dibuka. Ini flash pop up body di sini ya, bisa buka kalau ada baterainya. Kemudian sensor CCD ada di dalam, tentunya sama. Ya, di sini ada mirror juga. Ya, kemudian sensor CCD, ISO letaknya di atas sini juga sama. Di menu-menu ini semua terminal kabel ada di samping. Ya, sama. Semua ada di samping sini kiri. Oke. Saya rasa cukup jelas. Selektor mode pilihan ini ada kaca juga sama mirror. Ya. Nah, anatominya bedanya apa sih? Bedanya hanya di sensor sebenarnya. Ya, kalau sensor menggunakan seperti CCD atau CMOS, kalau digital sensor menggunakan CCD atau CMOS, kalau analog dia menggunakan film, ya seperti itu saja. Jadi nggak terlalu ribet. Nah, di sini kan ada keterangan anatomi. Ada beberapa kesamaan antara anatomi kamera digital dan analog. Kemudian beberapa yang membedakan di sini antara lain terminal kabel data adalah tempat untuk menghubungkan kamera dan komputer, printer dan perangkat lain seperti kabel USB, ya mini USB yang ada di kamera. Kemudian lampu kilat atau flash body adalah lampu kilat bawaan yang terpasang pada atap kamera, sama aja. Sebenarnya di kamera analog juga ada, ya flash body ada di atas bisa pop up.
Ya. Kemudian ini ada CCD atau charge coupled device atau CMOS sebagai sensor ya, media perekam gambar digital. Kemudian ISO pada kamera digital diatur secara digital. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Lain halnya dengan kamera analog yang dimana ISO mengikuti spesifikasi film yang harus digunakan. Misal film ISO 100, 200, 400, film ISO 800, film ISO 1600, film ISO 3200 dan seterusnya. Film infrared juga bisa ya. Film digital. Nah, ini maksud film digital sebagai media perekam gambar. CCD adalah atau charge coupled device sensor sebagai media perekam gambar. Cara kerjanya adalah sebuah sensor digital menerima cahaya yang terfokus padanya. Jadi dia cahaya itu dialihkan ke dalam bentuk elektron dari foton dikonvert ke elektron ya. Sebuah sensor digital menerima cahaya yang terfokus padanya. Kemudian CCD ini mengubah cahaya menjadi sinyal-sinyal elektrik ya, elektron tadi yang memuat data mengenai terang dan gelap kontras yang terdiri dari warna-warna red, green, blue. Data ini kemudian disimpan dalam media penyimpan memori ya, baik internal maupun eksternal dalam bentuk media yang dapat ditukar pakai. Nah, ini adalah contoh beberapa digital card atau kartu digital ya, penyimpan media gambar digital. Ada compact flash, micro SD, ya, T-flash, sampai segala macam ya, semua ada. Di sini ada yang tergantung jenis kameranya, mau pakainya yang compact flash atau SD card. Ya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis lensa. Jadi ada dua jenis lensa kamera. Lensa pada kamera itu memang ada lensa fix, kemudian lensa tunggal atau lensa primer, ya. Jadi sifatnya lensanya fix atau tidak, bisa mempunyai focal length yang single, tunggal, ya, tidak bisa dirubah-rubah panjang fokalnya. Ya, lensa ini memiliki pembesar gambar dan sudut pandang yang tidak dapat dirubah-rubah. Nah, lensa dengan ukuran jarak lensa focal length seperti contoh 14 mili, f-nya 2,8, kemudian 50 mili, f-nya 1,8, dan 400 mili, f-nya 2,8. Ya, oke, saya rasa cukup jelas. Kemudian lensa zoom atau lensa vario. Sebuah lensa disebut sebagai lensa zoom atau apabila pembesaran sudut dan gambar pandangannya dapat berubah. Jadi focal length-nya berubah. Focal length akan berubah tanpa harus mengganti-ganti lensa. Contohnya, lensa vario dengan rentang 18-35 mm. Punya bukaan diafragma, f-nya 3,5 sampai 4,5. Kemudian lensa 28 sampai 70 mm, f-nya 2,8, dan 70 mm sampai 300 mm, f-nya mulai dari rentang f-nya 4 sampai f-nya 5,6. Oke. Nah, jenis lensa lanjutannya contohnya adalah khusus mengenai lensa-lensa tunggal dibagi-bagi ke dalam beberapa kategori. Nah, lensa normal adalah lensa yang mempunyai sudut pandang yang kurang lebih sama dengan mata manusia, lebih kurang 45 derajat besarnya, dan mempunyai panjang fokus sekitar 50 mm. Ya, jadi biasanya lensanya yang digunakan dengan focal length-nya 50 mm.
Ya, pada kamera dengan format 135 mm. Kemudian lensa sudut lebar wide angle, cakupan lensa yang lebih lebar dari lensa normal atau lebih dari 45 derajat sudut pandangnya, ya, bisa 10 sampai 58 mili. Kemudian lensa telefoto. Jadi adalah lensa yang memperbesar dan mendekatkan objek serta menyempitkan sudut pandang. Jadi panjang fokusnya lebih besar dari 50 derajat. Jadi dia lebih kecil ya cakupannya ya. Disebut dengan lensa tele. Contohnya adalah lensa tele vario 70 sampai 300 mili. Kemudian ada jenis-jenis lensa khusus ya, seperti lensa makro mempunyai kemampuan pembesaran gambar yang lebih daripada lensa lain. Biasanya banyak digunakan untuk memotret benda-benda atau binatang kecil. Contohnya adalah serangga. Kemudian panjang fokus umum yang dipakai adalah biasanya lensa makro itu 60 mili, 105 sampai 200 dan mempunyai kemampuan diafragma bukaan diafragma yang cukup besar. Ya, lensa makro ini juga biasanya mempunyai abrasi lensa yang baik ya. Jadi lensa ini begitu jernih yang mampu menangkap detail gambar makro dengan baik ya. Dan memang harganya agak sedikit mahal, mempunyai perbesaran 1:1. Kemudian yang kedua adalah lensa PC atau perspective correction ya. Biasanya lensa PC atau perspective correction ini digunakan dengan cara menggeser tilt dan shift ya. Shift dan tilt, jadi diangkat, digeser, jadi tidak ada distorsi, mengurangi distorsi pada lensa tersebut. Biasa digunakan untuk fotografi arsitektur. Nah, ini bisa banyak banyak dipakai juga nih ya. Dulu saya sering pakai ini untuk motret arsitektur, bisa lihat di contoh-contohnya. Kalian bisa lihat saya pakai beberapa lensa. Coba kita buka. Coba saya share screen di mana tadi ya. Nah, ini adalah saya pernah pakai lensa ini ya untuk membenarkan perspektif koreksi daripada lensa yang digunakan. Coba masih salah ya. Ini kalian bisa lihat ya di foto-foto ini. Nah, ini contohnya.
Oke, saya lihat beberapa contohnya ya. Itu namanya lensa perspektif koreksi ya. Nah, ini kemudian ada lagi jenis lensanya fisheye atau lensa dibilang lensa mata ikan ya. Jadi hasil penglihatan itu seperti lonjong, bentuk yang dilihat oleh ikan ya, dipakai untuk kepentingan khusus tanpa menghiraukan distorsi atau penyimpangan yang terjadi yang akan ditimbulkan. Biasanya lensa ini digunakan untuk pengambilan gambar, pemandangan, dan situasi. Jadi ada efek khusus yang memang disukai, jadi memang sengaja diambil dengan, tapi mungkin sudah sekarang udah agak jarang ya. Lebih baik menggunakan lensa 360 sekarang, kamera 360 ya, lebih baik efeknya itu benar-benar 360 derajat ya. Oke. Kemudian maksud dari focal length. Nah, focal length ini adalah atau bisa dikenal sebagai sudut jangkauan jarak lensa. Ya, rumusan dari ukuran jarak lensa ini semakin besar angka pada lensa, maka jarak lensanya semakin menyempit. Misal dia 100 mili, berarti cukup besar, maka makin sempit sudut pandangnya. Sementara itu apabila angka pada jarak lensa semakin kecil atau semakin wide, maka jarak yang bisa ditangkap lensa akan semakin luas atau lebar. Contohnya lensa 18 mm, focal length-nya adalah di 18 mm, maka sudut yang ditangkap akan sangat cukup lebar. Ya, itu focal length atau panjang vokal. Nah, ini contoh ini ya, sudut jangkauan jarak lensa menurut panjang lensa atau focal length. 28 mili, cakupannya adalah seperti ini contohnya. 50 mili di mata normal, cakupannya lebih sempit. Di 105 lebih sempit. Di 135 lebih sempit lagi cakupannya. 300 mili sampai 500 mili dan seterusnya akan menjadi lebih sempit. Ya, oke. Dengan demikian kita sudah selesai. Jadi kalian pelajari kembali. Kalian bisa browsing juga. Kalau mau lihat website di fotografi bisa kalian lihat di behance.net/enricov. Nah, kemudian untuk di pertemuan selanjutnya nanti kalian sudah juga pelajari beberapa bahan fotografi ya. Nanti saya berikan kembali bahan ini, bisa kalian baca-baca juga ya, teori-teori istilah tentang yang lebih dalam dari sensor, kemudian tentang segitiga exposure dan segala macam. Itu yang utama supaya kalian bisa mengetahui namanya exposure ya, namanya kecepatan rana atau apa ini kecepatan rana istilahnya kalau sekarang dibilangnya shutter speed, kemudian diafragma atau aperture, kemudian ISO ya, 3 unsur pembentuk tuh. ISO atau kepekaan terhadap cahaya ya, satuannya adalah istilahnya satuannya disingkat dari International Standard Organization atau ISO atau ASA. ASA adalah American Standard Association. Jadi 3 komponen ini adalah pembentuk exposure pada foto kalian. Baik. Untuk itu sampai di pertemuan kedua ini sampai segini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian mampu memahami dengan baik. Jika ada kekurangan, kalian boleh tanyakan ya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai. Saya akan tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Salam selalu sehat untuk kalian. Saya masih dalam keadaan sakit. Semoga saya bisa cepat sembuh dengan baik, sehat seperti sedia kala, tidak terkena COVID lagi, ya. Jadi yang penting bagi kalian adalah untuk menjaga prokes juga. Sakit itu tidak susah sekali untuk orang umurnya sudah tua, tapi untuk sembuh kembali agak sulit. Tapi tetap semangat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal selalu.